Konsep kognitivisme. Istilah dari cognitive berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian dan mengerti. Pengertian yang luasnya cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh ganjaran dan penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Menurut Sutarto, paham kognitivis berpandang bahwa tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pemahaman atau insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivisme yaitu yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan peran kognitif, yang ketiga, mementingkan kondisi waktu sekarang, yang keempat, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, di antara fungsi-fungsi antara lain, yang pertama memberikan pengertian, yang kedua menghasilkan emosi, dan yang ketiga memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Kontribusi teori kognitivisme Jane Piaget. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jane Piaget, yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri dari beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu atau B1, Piaget mengatakan bahwa yang pertama, anak itu di samping meniru-nirunya juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Yang kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Yang ketiga, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Implikasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya, proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel syarafnya, dan semakin meningkat pula kemampuannya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ada asimilasi, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada ekuilibrasi. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep skema. Proses belajar harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa, yang terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua ada tahap pre-operasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang keempat ada tahap operasional formal. Selanjutnya, kontribusi teori kognitivisme Jerome Bruner. Berbeda dengan Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama enaktif.
yaitu usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik, yaitu siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, yaitu siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. D. Kontribusi teori kognitivisme menurut David Paul. David Paul adalah seorang psikolog Amerika yang kontribusinya paling signifikan untuk bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pendidikan sains. Ausubel percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip, dan gagasan dicapai melalui penalaran. Demikian pula, ia percaya pada gagasan pembelajaran yang bermakna dibandingkan dengan rote menghafal. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses yang dikaitannya informasi baru pada konsep-konsep irrelevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pendapat lain dikemukakan oleh Rusman. Ausubel membedakan antara belajar bermakna dengan belajar menghafal. Belajar bermakna merupakan proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal diperlukan bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahui. Ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Dan yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Kontribusi teori kognitivisme menurut Robert M. Gagne. Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dari dalam diri dan keduanya saling berinteraksi. Gagne mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran adalah peristiwa dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat dan memutuskan perhatian agar peserta didik siap menerima pelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Yang keenam, membangkitkan timbulnya untuk kerja peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau penguatan. Yang kedelapan, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Yang kesembilan, memperkuat retensi atau transfer belajar. F. Teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat dihitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa, sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah akan dapat belajar dengan baik terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, adanya perbedaan individual daripada siswa
Perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Dalam praktiknya, serial learning dan free recall learning terdapat beberapa cara. Yang pertama, organisasi atau penyusunan misalnya dengan menyusun daftar informasi yang akan dipelajari menjadi kategori yang mempunyai arti dan mudah diingat. Yang kedua, metodologi. Artinya tempat, ialah metode alat bantu mengingat di mana seseorang membuat gambaran pikiran yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, ada irama, metode mengingat dalam bentuk nyanyian, misalnya untuk mengenalkan urutan rukun Islam atau rukun iman dengan nyanyian. Positif dan negatif teori kognitivisme dalam pembelajaran. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama positifnya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada perkembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan. Yang keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Yang kelima, menurut para ahli kognitif, itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dan hal yang sudah ada. Negatifnya yaitu yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kelima, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang selanjutnya, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterima. Implementasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan, setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme, yaitu perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Eusebel. Ketiga tokoh penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Teori kognitif Piaget-Brunner, Eusebel, proses belajar terjadi menurut pada tahap-tahap perkembangan tertentu, sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dari ketiga macam teori di atas, jelas masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Namun secara umum, teori kognitivisme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa, dan ini tidaklah mudah. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat, pelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya.